Makanya penghalang ni yang kita harus selesaikan menjelang mati ni, Beb. Segera selesaikan. Kenapa? Karena antara ila rabbika dan al-masak ada yauma izin yang menghalangi. Perjalanan itu akan banyak penghalang-penghalangnya. Nah itu, dan itu diberitahukan oleh malaikat saat nyawanya sudah. Kalau kamu melihara burung di rumah, Beb, sarangnya gadang pak, sagadang masajid kok. Ya, tak sagadang sangka ketik tu loh. Tanam kayu di situ pak, sehingga burung kau melompat-lompat tabang-tabangnya pak, seperti di kebun binatang tu. Karena ada hak sayap, ada hak kaki, melompat terbang. Bikinkan kolamnya pak, karena setiap burung tu dia mandi tu pak. Ada kolam mandi tu, tak pasal semprot-semprot jo air ketik saja pak, tak puihnya mandi tu, ya kan? Nah yang paling hebat carikan pasangannya betinonya. Ya, karena burung apa pernah belajar biologi, kata guru apa burung-burung tertentu katanya seperti burung gereja tu ada yang 100 kali kawin sehari tu pak. Ada burung kok sampai 100 kali kawin sehari. Ikutlah setahun yang menduda asyik di kandang ketek tu pak. Satu hari merdeka sekinya. Jelah maki-maki kawin je. Kita lanjutkan kembali bahasan kita di surat Al-Qiyamah ayat 26 sampai 36. Di pertemuan yang lalu kita bahas sampai ayat 28. Apa yang kita akan hadapi saat kita dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Kita lanjutkan ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal taffatis saqu bis-saq, dan bertautlah betis dengan betis. Jadi kata Allah saat kematian itu bertautlah betis dengan betis. Apa maksud bertaut betis dengan betis ni Pak Ibu? Ada beberapa tafsiran daripada ahli tafsir. Pertama, bertaut betis dengan betis itu artinya hilanglah daya dan kekuatan semua manusia. Jadi ketika tarikan pertama itu berlangsung, semua kekuatan manusia hilang. Sehebat apapun, sekuat apapun fisiknya, tapi begitu tarikan pertama itu berlangsung, dia menjadi lemah dan tidak berdaya. Karena begini Bapak Ibu, kekuatan manusia itu ada pada kaki, dan simbol kekuatan itu kaki. Makanya orang kuat itu kakinya menjadi petanda dia kuat. Dan manusia kalau berdiri kuatnya itu kalau kakinya renggang. Itu makanya istilah kudu-kudu Pak ya. Ada pakai kudu-kudu apa kalau berdiri ya, salat itu kan kakinya renggang Pak. Dibuka. Kalau kaki berdiri dibuka itu simbol kekuatan. Kuat itu. Tapi kalau kakinya dirapatkan, diadu betisnya, dah lemah tu Pak. Makanya marabahan Jawi itu Pak, kalau apa ibu kamandabi Jawi, cara ya Jawi itu dijatuhkan, ikat kakinya, adu betisnya, tarik, jatuh dia tu. Itu maksudnya tu Pak. Jadi manusia tu saat akan mati itu seperti betisnya bertaut, artinya hilang semua kekuatannya. Mereka jadi binaragawan. Kadang-kadang batang karambi ototnya Pak Ibu. Tapi begitu tarikan nyawa pertama itu habis kekuatannya, hilang. Itu makanya manusia ketika akan mati itu tidak ada yang berdaya lagi itu. Lemah semua. Itu maksudnya bertaut betis dengan betis. Yang kedua maksud bertaut betis dengan betis itu begini. Dulu orang Arab kalau ingin mengatakan sebuah kondisi yang sangat menakutkan, maka mereka menggunakan istilah betis. Jadi kalau disebut kata betis, betis bertaut itu menunjukkan keadaan yang sangat menakutkan. Kalau di awal istilahnya hitam bibianya. Nah, hitam bibi itu keadaan yang sangat menakutkan bagi dia. Nah, orang Arab punya istilah betis.
Kalau kita bibir. Ya, kalau kita menjelaskan rasa takut yang luar biasa tuh bibir Pak dipakai. Kalau orang Arab enggak, kalau menjelaskan takut yang bersangatan tuh betis dipakai. Coba nanti kalau Bapak Ibu baca surat An-Naml ayat 44, itu diceritakan Ratu Balqis, ya, Ratu Sabah itu kan datang ke istana Sulaiman di Palestina. Jadi Ratu Balqis datang dari Yaman ke Palestina. Di Palestina Nabi Sulaiman menyiapkan sebuah istana yang terbuat dari kaca yang dibikin oleh jin. Yang istana itu kalau kita lewat di atasnya seperti berjalan di atas kolam yang dalam. Kira-kira Pak. Canggihnya istana Sulaiman itu Pak ya. Kalau kita jalan di atasnya gugup. Kenapa? Seperti kita melangkah di atas air. Waktu kaca, tapi seperti air yang sangat dalam. Maka diceritakan ketika Ratu Balqis berjalan di atas lantai istana Sulaiman itu, wa kasyafat an saqaiha, Ratu Balqis tersingkap betisnya. Jangan Bapak pahami, tersingkap betis itu Ratu Balqis mengangkat kambannya, lalu nampak batihnya. Lalu Sulaiman mencalik batih Ratu Balqis. Tidak begitu tu Pak. Memang Nabi Sulaiman sama pengana Jawa dah. Enggak Pak. Nabi Sulaiman tu nabi Pak. Ya, nabi saleh, enggak mungkin dia lihat betis perempuan tu. Ya, apalagi bukan istri dia. Maksud Ratu Balqis tersingkap betisnya itu gugup. Jadi orang Arab kalau menggambarkan keadaan yang menakutkan, yang menggetarkan sehingga kita panik, takut, gugup, maka digunakan istilah betis, sakai, betis. Itu orang Arab begitu. Makanya Bapak Ibu memahami Al-Quran karena ini bahasa Arab, perlu memahami kultur orang Arab sebagai penuturnya. Itu makanya Bapak Ibu tidak bisa kita paham bahasa kalau tidak paham budaya. Karena bahasa itu budaya. Makanya betis tidak selalu dipahami betis fisik. Sama juga kalau orang kita mengatakan hitam bibirnya, bukan berarti bibirnya hitam itu. Dia merasa ketakutan. Tapi kata bibir dipakai menggambarkan rasa takut. Jadi kematian itu kenapa digunakan istilah bertaut betis? Untuk menunjukkan kematian itu memang menakutkan. Kematian itu menakutkan. Itu kenapa coba Bapak Ibu baca surat Fussilat ayat 30. Walaupun ini orang beriman yang saleh, yang istiqamah, innallazina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, orang-orang yang beriman kepada Allah lalu mereka istiqamah dalam beramal-amal yang saleh, ketika kematiannya datang turun malaikat. Apa kata malaikat kepada orang ini? La takhafu, alla takhafu, jangan kau takut. Kenapa malaikat berkata pertama jangan kau takut? Karena kematian itu menakutkan Pak. Menakutkan. Cobalah begini, ibu bapak, kalau nampak ombak gadang kini tsunami Pak. Nampak ombak gadang Pak, bunyi serini nampak ombak tsunami Pak. Saya yakin apa yang tak taluk berjalan berlari itu. Selama apa kau payah berjalan tapi nampak ombak tu pontang panting lari. Kenapa? Kematian datang. Bukti mati itu menakutkan. Gini, Bapak Ibu kalau ada lubang 1,5 meter, ada lubang tu 1,5 meter lubang ke, leh taluk melompat. Tak yakin aku taluk pe melompat. Tapi kok dikajah harimau? Kamu dikajah harimau kah? Ambo yakin 2 meter pun melompat dah. Kenapa? Kematian datang. Begitulah takutnya manusia dengan kematian. Begitu mengerikannya kematian itu. Nah, keadaan yang mengerikan itulah yang disebut dengan istilah betis bertaut betis. Karena mati ibu tidak, masya Allah, tidak ringan Pak, mati itu. Bapak Ibu ketika mati itu nampak kematian itu datang tuh, al maut namanya, nampak dia datang. Wajaat sakratul maut, datanglah kematian. Nampak dia datang tuh Pak, seperti apa bentuknya al maut itu.
Itu makanya nanti Pak di akhirat ketika sudah masuk surga semua, sudah masuk neraka semua, penghuni neraka sudah, penghuni surga sudah selesai, maka dibawakan oleh malaikat satu makhluk, diperlihatkan kepada ahlu surga, wahai penduduk surga, tahukah kalian ini apa? Apa kata penduduk surga? Semua menjawab, wah itu kematian yang dulu mendatangi kami. Maka mereka minta, ya Allah, tolong matikan dia segera, agar kami tidak mati lagi di surga ini. Dibawa pula ke penghuni neraka, hai penghuni neraka, kenalkah kalian apa ini? Penghuni neraka menjawab, ya Allah, itu kematian yang mendatangi kami dulu. Apa kata penduduk neraka? Ya Allah, jangan matikan dia, agar kami masih ada harapan mati di dalam neraka. Karena kematian itu selama dia ada, kita akan mati terus. Maka penduduk surga minta mati dimatikan, penduduk neraka minta mati jangan dimatikan. Maka oleh malaikat dibawa antara surga dan neraka, dibunuhlah kematian di situ. Maka penduduk surga kekal dalam surga, penduduk neraka kekal dalam neraka, dan tak ada lagi kematian. Apa maksud hadis itu? Penduduk surga kenal dengan kematian, penduduk neraka kenal dengan kematian. Kenapa? Saat dulu mereka mati, mereka lihat wujud kematian itu. Karena kematian itu makhluk, Pak. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Mati itu makhluk, dan nanti dia akan datang kepada kita tuh, Pak. Kita lihat tuh, maka ketika kematian itu takutnya Masya Allah. Datang malaikat maut, takutnya Masya Allah. Nampak pula neraka, takutnya Masya Allah. Makanya Bapak, ketika kematian datang itu tidak tanggung-tanggung takut, Pak. Menakutkan. Menakutkan itu disebut dengan betis bertaut. Nah, yang ketiga, maksud betis bertaut itu adalah Bapak Ibu kalau sudah dicabut nyawanya sudah mati, diikat tak betisnya? Iya, diikat betisnya, Pak. Makanya kain kafan itu kan digulung betis kita, diikat pakai kain, pakai tali. Kalau betis diikat, apa maknanya itu? Bapak Ibu sudah siap dibuang. Apa maknanya ayat ini? Bila Bapak Ibu sudah ditarik nyawanya, itu artinya Bapak Ibu sudah menjadi sampah. Diikat betis itu simbol akan dibuang. Jadi kalau orang dikabik, Pak, itu tanda dicampan, sama aja sampah masuk karung, dikabik karung campan deh. Makanya manusia kalau sudah mati selesai, tidak ada lagi, karena dia sudah jadi sampah. Ya. Saya kalau mati, Pak, nilai saya selesai sampai itu. Kalau saya mati hari ini, Pak, datang orang melayat ke rumah saya, mereka tidak bertanya, Pak, ya, apakah Ustadz sudah mandi? Tidak begitu, Pak. Orang kalau datang ke rumahmu pertanyaan cianya, Pak, lah mandi mai? Mai cianya, Pak. Mai langsung, Pak. Ya, Pak Gubernur pun mati pasti itu. Lah mandi mai tadi, mai, Pak, tak ada gubernur nih, Pak. Tidak ada. Nilai kita itu ya sampai mati saja. Kalau sudah mati sudah sampah, Pak. Bahkan kita lebih buruk dari sampah masih di atas tanah, Pak. Kita kalau mati, Pak, dikubur ke bawah tanah. Bahkan wawau, anjing, kucing kalau mati, Pak, 50 cm ke bawahnya, Pak. Kita 2 meter ke dalam, Pak. Buruk. Jadi diikat, maksudnya itu kita sudah jadi sampah, nilai kita sudah habis, tidak ada lagi itu. Cobalah ibu-ibu. Ibu kalau mati, suami ibu tidak usah tidur sama ibu, dia dikuburkan di kamar ibu, mau tidak ibu? Suami ibu mati, lalu dikuburkan di dekat tempat tidur ibu, mau tidak? Tidak ada perempuan tuh, Pak, yang mau itu. Dibuang jauh-jauh tuh, Pak. Makanya kalau pemakaman kan dia dingin, Pak. Itu dibuki tuh, Pak. Tidak berurang betul tuh, Pak. Daki pembuangan sampah tuh, Pak. Padahal selamanya dia puja-puja, dihormati, dibentangkan karpet merah kalau datang. Begitu mati, sudah diikat kakinya. Begitu kaki diikat, sudah dibuang di sampah, sudah jadi sampah yang paling buruk. Masalah Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita mati, kata Allah, bertaut betisnya, tandanya dia sudah jadi sampah. Habis, selesai urusan kita. Makanya Bapak, kalau kita mati itu, Bapak, ada 3 yang mengantarkan kita ke kuburan, 2 pulang, 1 yang tinggal.
Yang mengantarkan kita itu ada keluarga, ada harta, dan amal kita. Saya kalau mati sekarang Ibu, nanti anak saya, istri saya, keluarga saya, siapa mengantarkan? Begitu juga kalau saya beli mobil, kalau misalnya saya beli mobil 500 juta atau 1 M, mobil saya pun dibawa pula tuh, mengantarkan saya. Tapi saya tidak naik mobil itu Pak. Kalau mau auto ambo, tidak itu Pak, auto ambo, itu bunyi itu auto ambo itu Pak. Ya, kalau ini duit-duit dia rancak-rancak, auto rancak je pakai itu Pak. Yang ketiga, amal. Tapi ambo dikuburkan, hilang ke dalam tanah, istri, anak-anak, keluarga pulang, mobil dibawa pulang, letak di garasi, ya tak? Sampai bulan 10 hari selalu datang sopir baru balik nama langsung Pak, Abu dapat tanya saya di akhirat jadi Pak. Lah kita dapat lah, kan istri Abu muda baru rancak rumah, rancak auto, rancak saya ada kan jadi sopir tu Pak, banyak orang namu jadi sopir tu Pak. Abu dapat tanya saya di akhirat dosanya tu karena saya dah disampah. Nah yang menemani kita tu adalah amal kita, arti yang tinggal bersama kita tu. Nah itu maksudnya betis bertaut betis. Lalu ayat 30, ila rabbika yauma izinil masak. Kata Allah, kepada Tuhanmu lah hari ini engkau akan digiring. Jadi Bapak Ibu, ketika nyawa Bapak Ibu sudah ditarik itu, malaikat langsung kasih tahu, hari ini kita start berjalan menuju Allah. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita belum berjalan nih Pak, kita masih tahap pengumpulan bekal. Begitu nyawanya ditarik, kata malaikat, hari ini start, mulai kita berjalan menuju Tuhan. Makanya mati itu Pak semacam check-in. Bapak Ibu kalau pergi jalan, harus check-in dulu di bandara tu. Check-in itulah kematiannya, pendaftaran mulai berjalan. Ini gerbang perjalanan dari mulai buka nih. Karena kata Allah, kita ni akan berjalan jauh menuju Allah tu. Makanya begini Pak, coba perhatikan redaksinya Pak, ila rabbika yauma izinil masak. Harusnya Pak, yauma izin tu di depan tu, yauma izin ila rabbika al masak. Tapi antara ila rabbika dan al masak ada yauma izin di tengah, sehingga antara engkau dan perjalanan itu dibatasi jarak yauma izin. Harusnya yauma izin di depan, ila rabbika al masak. Itu secara redaksional, menuju Tuhan digiring. Tapi tidak, menuju Tuhan hari ini digiring. Jadi kata ayat ila rabbika dan al masak tu ada pemisah yauma izin, sehingga berjarak antara dua kata ila rabbika dengan al masak. Kenapa tidak didekatkan ila rabbika dengan al masak? Kenapa ila rabbika dipisah dengan yauma izin? Untuk menunjukkan perjalanan itu perjalanan yang jauh, perjalanan yang banyak penghalang-penghalangnya. Masya Allah Pak, perjalanan menuju Tuhan itu bukan perjalanan ringan Pak, bukan perjalanan dekat, perjalanan jauh yang banyak penghalang-penghalangnya nanti itu. Ada orang yang macet di perjalanan itu Pak. Nanti kalau Bapak Ibu sudah mati, Masya Allah ya, pertama akan diinapkan di ruang tunggu namanya alam barzah. Bapak Ibu, kita semua nanti akan diinapkan di alam barzah, tunggu kiamat. Begitu kata Allah di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-100, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Mereka akan diinapkan di alam barzah sampai hari kiamat. Jadi semua yang mati itu Pak, sekarang ada di ruang tunggu namanya Pak. Ruang tunggu itu ruang pemisah antara dunia dan akhirat. Dunia dia lihat, akhirat dia lihat. Itu kenapa orang yang di alam barzah itu karena melihat orang yang di dunia, aktivitas amal-amal orang di dunia, minta kembali ke dunia. Coba Bapak baca nanti di Al-Mu'minun 99 itu dan 100 itu. Rabbirji'uni, ya Tuhan tolong kembalikan saya ke dunia,
la'alli a'malu salihan fima taraktu, saya ingin menjemput amal saleh yang saya tinggalkan. Bapak Ibu yang tak sempat subuh berjamaah pagi ini, kalau mati, yang di rumah tu kalau mati Pak, dia berteriak minta balik ke bumi untuk menjemput subuh berjamaah, gitu. Untung lebih boleh datang tu, kalau mati tidak nyesal. Ya. Bapak Ibu yang tadi subuh lagi di siko sembahyang subuh, pi langsung pulang dak dengar ceramah lo, padahal tahu ceramah ada siko, kok mati hari hari minta balik ke dunia mendengar ceramah subuh kini. Untung lebih duduk siko kok mati lah, mana masalah. Cayolah kamu Bapak. Pasti begitu tuh. Karena di sana manusia belum diproses. Tetapi coba Bapak Ibu baca nanti surat Ghafir. Surat Ghafir ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan. Selama di alam barzah itu dipertontonkan kepadanya neraka pagi dan sore. Masya Allah Pak. Di alam barzah itu kata Allah, dipertontonkan kepadanya neraka pagi dan sore. Nih neraka. Itulah alasannya manusia minta balik ke dunia. Dan sampai hari kiamat begitu, dipertontonkan neraka pagi sore, pagi sore, pagi sore. Dan dia sudah menyaksikan tempatnya, azabnya, kursinya, cambuknya, rantainya, dia saksikan dari alam barzah itu. Itu belum berjalan Pak, jauh, baru transit dulu. Dan itu lamanya sampai hari kiamat. Begitu kiamat nanti datang, sudah mati, habis semua, dihidupkan lagi, maka semua dibangkitkan Allah. Dan setelah itu diberdirikan Allah kita di padang mahsyar. Nanti baca di surah Az-Zumar ayat 68 itu. Ya, di surah Az-Zumar ayat 68, summa nufikha fihi ukhra fa izahum qiyamun yanzurun. Ketika dibangkitkan manusia di hari kiamat, manusia diberdirikan Allah dulu, menunggu dihisab. Menunggu dihisab, belum dihisab. Nabi ditanya berapa lama kita berdiri di padang mahsyar, Rasulullah, khamsuna alfasanah, 50.000 tahun. Enggak sebentar tuh Pak. Kita berdiri di padang mahsyar tuh Pak 50.000 tahun. Itu kenapa ila rabbika yauma izinil masak, dipisah antara ila rabbika dan al masak. Karena perjalanan menuju Tuhan itu punya step-step, punya stasiun-stasiun. Yang di situ perhentian-perhentiannya banyak. Kita berhenti dulu di padang mahsyar, berhenti 50.000 tahun, tidak ada ujung pangkalnya Pak. Berdiri saja. Panas tak bisa dibayangkan, Masya Allah. Belum ketemu Tuhan, belum. Panjang lagi prosesnya. Setelah itu di mahsyar baru dihisab. Hisabnya tidak sebentar tuh Pak, bisa ribuan tahun. Karena setiap orang menerima buku catatan amalnya sekecil apapun, hingga yang di hatinya ada catatannya. Ada mizan, ada sirat. Bahkan sirat itu pernah kita bahas dulu di pertemuan yang lalu. Sirat itu yang paling pendek. Kata Nabi, sirat itu titian di atas jahanam dibentangkan Allah, wa im minkum illa wariduha, titian dibentangkan di atas jahanam yang memiliki tujuh posko. Setiap posko manusia akan berhenti, akan ditanya pertanyaan-pertanyaan. Jarak dari satu posko ke posko kedua itu kata Nabi jarak tempuh 3.000 tahun perjalanan. Jadi kalau 7 posko yang akan kita lewati Pak, sirat itu ada 21.000 tahun perjalanan. Masalah Pak ya? Itu sirat yang paling pendek itu Pak. Yang paling pendek itu 21.000 tahun perjalanan. Masya Allah, itu yang disebut ila rabbika yauma izinil masak. Maka dunia ini terlalu pendek Pak. Pendek mana? Hanya 60 tahun Pak. Ya. Makanya kata malaikat ketika nyawanya sudah disabut, inilah saat engkau berjalan menuju Tuhan. Ila rabbika yauma izinil masak. Dan jauh perjalanan itu Pak, tidak dekat. Nah, itulah rahasianya kenapa antara ila rabbika dan al masak itu dipisah dengan yauma izin, untuk menunjukkan setiap perjalanan itu ada stepnya, ada stasiunnya, ada pemberhentiannya, ada batas-batasnya. Dan itu tidak mudah perjalanan itu, panjang, jauh. Bahkan kata Nabi,
kalaupun manusia bisa melewati semua, mahsyar dia lewati, hisab dia lewati, mizan dia lewati, sirat dia lewati, ada satu tempat lagi namanya kintarah. Iza takhallasal mu'min minas sirat habasu bil qanbil kintara. Kalau manusia bisa melewati sirat, semua dilewati, pertanyaan-pertanyaan yang 7 posko dia lewati, ada satu tempat lagi namanya kintara, satu padang antara surga dan neraka. Ada lagi stasiunnya. Mereka ditahan di sana. Kenapa mereka ditahan di kintara itu? Fayataqabadu mazalima kanat bainahum fid dunya. Mereka menunggu orang-orang yang tidak mereka maafkan ketika di dunia. Masalah, Pak. Yang bersalah bukan bapak, yang bersalah orang lain, orang yang salah kepada kita. Dan bapak ibu tidak memaafkan orang itu, bapak ibu tidak akan masuk neraka. Selamat, mahsyar selamat, hisab selamat, mizan selamat, sirat selamat, tapi bapak ibu belum dibolehkan masuk surga bertemu dengan Allah. Kenapa? Menunggu dulu orang-orang yang tidak dimaafkan itu. Itu kenapa Pak perintah Al-Quran tidak pernah minta maaf. Coba Pak Ibu cari ayat minta maaflah, tidak ada. Yang ada apa? Maafkan. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Kenapa? Bapak ibu kalau tidak memaafkan orang, tidak akan masuk neraka, tapi terhenti di satu tempat namanya kintarah. Kenapa berhenti di sana? Menunggu orang-orang yang tidak dimaafkan itu. Kenapa? Orang yang baru bisa kembali kepada Allah, bertemu dengan Allah kalau jiwanya sudah tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang sudah tenang, kembalilah kepada Tuhan, bertemulah dengan Tuhan kalau jiwanya sudah tenang. Kalau bapak ibu tidak memaafkan orang, berarti jiwanya belum tenang, maka dia akan ditahan di kintarah dulu. Biar dia mendapatkan ketenangan di kintarah, tunggu dulu orang-orang yang tidak dimaafkan itu. Bapak ibu, yuk kok boleh ditunggu orang, kok boleh 1 tahun 2 tahun menunggunya Pak, kok 1000 tahun lo menunggunya Pak. Itulah kenapa bapak ibu, sebelum bapak ibu tidur di malam hari, jangan pernah tidak memaafkan kesalahan orang di hari ini. Kalau bapak ibu mau tidur, maka berkatalah, ya Allah, semua dosa manusia di hari ini kepada saya sudah saya maafkan. Kenapa? Kalau bapak ibu tidur membawa dosa orang dan memaafkan orang, mati belum boleh masuk surga, tertahan di kintarah. Itu buktinya ila rabbika yauma izinil masak. Kenapa dipisah dengan yauma izin antara ila rabbika dan al-masak? Menunjukkan akan penghalangnya terlalu banyak. Hingga sudah selesai dari sirat pun belum boleh check in. Belum boleh check in. Kenapa? Kena lewat semua, iya, tapi engkau belum memaafkan salah orang. Masalah Bapak ya. Itu makanya tidak boleh kita ini menyimpan marah lebih dari 3 hari. Bapak ibu kalau kecewa marah itu bolehnya 3 hari. Hari ketiga harus sudah memberi maaf. Itu makanya kata Nabi, siapa yang paling baik yang masuk surga? Wa khairuhuma may yabda'u bisalam. Yang paling baik yang masuk surga siapa yang datang mengucapkan salam. Jadi kalau ada yang bertengkar Bapak Ibu, hari ketiga itu yang datang mengucapkan salam itu yang selamat, karena dia yang menyelesaikan persoalan. Kalau tidak mati dia selesai di kintarah, nanti tunggunya itu. Bapak Ibu, apalagi bersalah kepada manusia. Tidak memaafkan orang pun kita tidak salah, bermasalah juga, apalagi kita yang bersalah. Hingga kepada binatang sekalipun. Makanya kata Nabi, seorang wanita masuk neraka bihurratin rabatatha, karena dia mengurung kucing sampai kelaparan. Mengurung kucing sampai kelaparan saja begitu Pak, apalagi membunuh orangnya. Tak tahu saya itu seperti apa nanti penghalangnya menuju Allah itu Pak. Mengurung kucing kelaparan saja begitu, terhalang dia menuju Allah, apalagi membunuh orang yang tidak ada dosanya. Itu masalah. Itu buktinya ya yauma izin
ditaruh antara perjalanan dengan Tuhan. Ila rabbika al-masak, dipisah dengan yauma izin. Ini perjalanan akan banyak penghalang-penghalang kita menuju Allah. Itu makanya Bapak Ibu, ya, kalau orang mati kita minta kan, kalau ada salah dia tolong dimaafkan, kalau ada hutang dia tolong diminta kepada keluarga. Itu kenapa kata Nabi, setiap orang akan digantung ruhnya oleh Allah disebabkan hutang piutangnya sebelum dilunasi. Makanya kata Nabi, orang yang mati berhutang tidak akan masuk surga walaupun mati syahid. Itu buktinya, penghalang tadi, yauma izin ditaruh di tengah tadi. Itu makanya Nabi pernah tidak mensalatkan sahabat yang mati berhutang. Mau disalatkan sahabat ini mati ini, tanya Nabi, ada tak hutangnya? Ternyata ada, dia berhutang. Kata Nabi, saya tidak akan mensalatkan dia sampai hutangnya dilunasi. Dicarilah hartanya kalau ada yang tinggal. Miskin pula tidak ada hartanya. Kata Nabi, saya tidak akan mensalatkan dia hingga Abu Bakar berkata, saya yang melunasi hutang dia. Kata Nabi, mari salatkan dia. Kenapa begitu? Percuma salat dan istighfar untuk dia. Kenapa? Dia tidak akan masuk surga juga, penghalangnya besar. Nah, makanya penghalang ni yang kita harus selesaikan menjelang mati ni, segera selesaikan. Kenapa? Karena antara ila rabbika dan al-masak ada yauma izin yang menghalangi. Perjalanan itu akan banyak penghalang-penghalangnya. Nah itu, dan itu diberitahukan oleh malaikat saat nyawanya sudah ditarik. Ini sampai ayat 30, ayat 29 dulu Ibu ya. Ya ayat 30 ya. Ayat 31 sampai 36 nantilah kita lanjutkan Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sini? Silakan Ibu. Kan yang menghalangi kita itu salah satunya hutang. Nah, dari apabila seorang yang memiliki hutang di bank, namun orang tersebut meninggal. Sementara apabila di bank, apabila orang meninggal hutang itu lunas, apa yang harus dilakukan ahli waris? Soal hutang, misalnya dia berhutang di bank lalu dia mati, apakah lunas hutangnya? Secara administrasi lunas tentu ya, tapi secara syariat tidak. Kenapa tidak? Kata Nabi, alal yad ma akhazat. Hutang dibayarkan dengan harta yang mengambil hutang. Iya, ahli waris ambil hartanya yang masih tinggal, yang belum dibagi, yang memang belum boleh dibagi. Karena warisan tidak boleh dibagi sebelum dilunasi hutang dan wasiat. Maka keluarga ambil hartanya, lunasi ke bank. Pak, Ibu, hutang ayah bokah melunasi. Tapi lah lunas Pak, terserah, pokoknya melunasi ke bank. Karena kalau ibu bapak menganggap lunas karena asuransi membayarkan, bapak ibu pun berhutang ke semua orang yang ada di asuransi itu. Karena asuransi itu, mohon maaf, itu perjudian. Ada yang menang, ada yang kalah, ada yang untung, ada yang rugi. Ada yang membayi perai saya dah dapat apa-apa, ada yang bayi sekali dapat gadang kerana mati, dapat musibah kan? Judi. Nasib-nasiban namanya itu al-ansab, nasib-nasiban haram. Lagi pula orang tu apakah ikhlas dia membayarkan hutang kita atau tidak tu? Lebih payah lagi kita cari pula satu-satu tu anggota asuransi itu nanti itu. Lebih rumit lagi. Itu makanya tidak mudah perjalanan menuju Allah itu. Satu orang saja ada masalah kita dengan dia, cari orang itu sampai ketemu. Saya pernah mengambil uang Bapak Ibu 10.000, saya akan cari Bapak Ibu nanti di akhirat tuh sampai ketemu. Tidak mudah mencari orang Pak, sejak Nabi Adam sampai manusia berkumpul di padang mahsyar itu mau kita cari. Tidak ada baju, tidak ada nomor HP, tidak ada WA group, cari itu Pak. Tidak murah mencari orang di padang mahsyar itu Pak. Itu makanya segera mungkin selesaikan di dunia ini ya. Memang ada orang begitu Pak, dengan berdalih kok mati betul lunas. Bahkan ada lah pensiun Pak, sengaja berhutang 20 tahun lah pensiun Pak, lah 65 umurnya, ini kayak duit sampai 20 tahun itu. Tapi dia sengaja berhutang 20 tahun Pak, supaya pokok mati betul lunas. Siapa yang melunasi? Hutang dilunasi oleh harta tangan yang mengambilnya, kata Nabi. Alal yad ma akhazat. Saya kalau mati Pak, hutang saya banyak. Anak saya tidak wajib memberikan hutang saya, tidak wajib dengan harta mereka. Kecuali saya punya harta peninggalan, harta saya bayarkan hutang dulu, baru dibagi. Tapi kalau saya miskin, tidak ada harta, hutang banyak, anak saya tidak wajib beri hutang saya. Tidak berdosa mereka tidak berikan hutang saya itu.
Cuman mereka kalau kasihan mau, alhamdulillah lunas hutang saya. Jangankan anak, tadi Abu Bakar saja tidak ada hubungan dengan sahabat yang mati dibayarkan lunas hutangnya, apalagi anak. Cuman prinsipnya hutang dibayar dengan harta yang berhutang, bukan dengan harta orang lain. Dengan harta orang yang berhutang itu, bukan dengan harta orang lain. Maka hartanya ambil, bayarkan ke hutangnya. Nah itu kenapa tadi ya secara redaksional pertemuan dengan Allah dan perjalanan menuju Allah itu dipisahkan dengan satu kata yauma izin. Tidak dirapatkan perjalanan itu, direnggangkan perjalanan itu, karena di setiap fase-fase perjalanan itu ada penghalang-penghalang. Ada penghalang-halang. Itu kenapa nanti di akhirat suami lari nampak istri, karena istri jadi penghalang dia menuju Allah. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Besok di akhirat suami akan lari nampak istri. Kenapa? Istri itulah penghalang dia menuju Allah. Kalau hak-hak istri selama di dunia tidak banyak, tidak dia penuhi. Istri ditelantarkan, nafkah tidak dikasih, hak-haknya dikebiri, maka suami yang begitu akan terhalang menuju Allah nanti itu. Percayalah Bapak Ibu itu. Itu alasannya kenapa Hindu ya disuruh mencuri harta suaminya oleh Nabi itu, bukan mencuri itu. Ya. Itu supaya selamat suaminya. Dengan mengambil paksa hak istrinya itu, suruh ambillah kata Nabi. Karena akan menjadi penghalang. Anak juga jadi penghalang tuh, makanya kata Nabi ada orang hampir masuk surga, selangkah lagi mau masuk surga, datang orang yang berteriak, ya Rabb ansifni min hazaz zalim. Ya Allah, cegah langkah orang zalim itu, jangan biarkan dia masuk surga. Allah bertanya, itu kan ayahmu, kenapa disebut zalim? Iya, ayah saya ibadahnya mantap, jamaah tiap hari, subuh rajin, taklim rajin, tapi saya tidak pernah disuruhnya beribadah. Dia tidak peduli dengan ibadah saya. Sekarang saya minta keadilan, diganti posisinya. Itu bukti anak jadi penghalang. Itu pula kenapa ayah lari nampak anak di akhirat. Itu bukti itu. Perjalanan panjang menuju Allah itu tidak sedikit penghalangnya, tidak sedikit, hingga binatang pun menghalangi kita. Itu seperti kucing yang dikurung tadi. Pokoknya apa-apa yang suku memelihara burung, mengurung burung di rumah, lapis itu burung itu deh. Ya Pak. Yang begitu apa kurung burung tu, tidak maksimal bagi hak-haknya loh. Apa tertahan nanti menuju Allah itu, terhalang nanti itu, tuntutnya nanti itu. Apa kalau kau memelihara burung di rumah, sarangnya kadang pak sagadang masajid kok, ya, tidak sagadang sangka ketik itu loh. Tanam kayu di situ pak, sehingga burung kau melompat-lompat tabang-tabangnya pak, seperti di kebun binatang tu, itu tidak apa-apa itu. Karena ada hak sayap, ada hak kaki, melompat terbang. Bikinkan kolamnya pak, karena setiap burung pun dia mandi itu pak, ada kolam mandi itu, tidak pasal semprot jo air ketik saja pak, tidak puihnya mandi itu, ya kan? Nah yang paling hebat carikan pasangannya betinonya, ya, karena burung ko pak, abo pernah belajar biologi, kata guru abo burung-burung tertentu katanya seperti burung gereja tu ada yang 100 kali kawin sehari itu pak. Iya pak, ada burung kok sampai 100 kali kawin sehari. Ikulah setahun yang menduda asyik di kandang ketek itu pak. Satu hari merdeka sekinya. Jelah maki-maki kawin je. Merdeka ya. Maka apa yang buat itu besok nanti terhalang ke surga tu, karena tidak memenuhi hak dia. Ya. Madu payah pak di akhirat, capat lapen seburung tu leh. Tapi kalau kapak pelihara, kapak kurungnya penuhi standar kebutuhan burung tu. Tu aturannya ada dulu pak. Ya. Tak tahu mau dapat di channel Sakinah. Aku ada apa-apa suka memelihara burung kan. Aku ada hancak lapihan pak. Ada masalah pak di akhirat besok. Itu penghalang, jangankan manusia, jangankan keluarga, jangankan orang lain, binatang pun menjadi penghalang bapak ibu. Itu kenapa perintah Nabi kalau kau menyembelih hewan,
mendabi jawi, mendabi kambing, mendabi ayam boleh, boleh. Tapi kata Nabi fa ahsinuz zibha, baikkan sembelihannya, tajamkan pisaumu. Sembelihannya sekali saja, putus. Jangan begini lalu dipatahkan pula lehernya, Pak. Di kampung apa, Pak, ada mendabi itik bibi, Pak. Ada bibi ya, Pak. Itik. Ini kalau didabi, Pak, dakmunya mati tu, Pak. Tabangnya mana, Pak? Dik serati nama itu, dia apa tu? Kalau disembelih tu, dia tidak mati tu, Pak. Terbang dia, mana hilang nanti tu, Pak. Ada sebagian, Pak, sudahnya dabi cepat tadi itu. Itu haram tu, samping makannya haram, itu menzalimi namanya tu. Baikkan sembelihannya, menyembelih pun beradab. Itu makanya perintah menyembelih hewan sapi kepada Bani Israel, innallaha ya'murukum antazbahu baqarah. Tazbah, Pak, sulasi mujarrad itu. Kalau Fir'aun menyembelih anak, yuzabbihu, Pak, kasar sembelihannya. Itu Fir'aun. Karena memang biasalah Fir'aun begitu. Tapi kalau hewan, kita disuruh menyembelih hewan orang beriman, tazbahu. Kenapa? Kasar ke binatang itu pun menjadi penghalang kita menuju Allah nanti itu. Itu makanya manusia baru boleh menuju Allah bagaimana? Kalau jiwanya sudah selamat. Ya ayyatuhan, ya ayyatuhan nafsul. Maka ada kata Allah, illa man atallah biqalbin salim. Orang baru bisa datang menuju Allah kalau hatinya sudah selamat. Selamat hatinya, tidak ada lagi sangkut paut dengan manusia. Selamat hatinya, datanglah menuju Allah. Allah akan sambut kita, Allah akan nanti kita. Kalau tidak, penghalangnya terlalu banyak. Itulah isyarat Allah dalam ayat tadi itu. Kenapa dipisah antara Rabbika dan Al-Masak dengan kata yauma izin. Harusnya yauma izin di depan, Rabbika dan Al-Masaknya berdekatan. Tapi tidak, begitu jauhnya dan banyaknya penghalang kita menuju Allah. Ya, begitu. Nah, begitulah dulu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.